Terus jadi pramugari itu berat resikonya ya? Berat, kamu lumayan kuat. Jadi suami aku aja. Jadi suami aku aja. Jadi suami aku aja. Pemirsa, hari ini saya kedatangan tamu-tamu istimewa. Di sebelah kiri saya ada putra almarhum Dedi Dores, yaitu Calvin Dores. Ya. Halo. Halo. Ya, mengikuti jejak sang ayah di dunia tarik suara, tapi benarkah bahwa Calvin Dores ini bahkan sempat harus menjadi kuli bangunan begitu ya? Dan bahkan menjadi, apa kamu, ojek online? Ojek online. Seriously? Iya. Ojek online? Ojek online. Kamu anaknya Dedi Dores? Ada apa kok bisa? Iya kan? Itu pertanyaan yang akan kita kuak. Dan ada satu lagi yang akan kita kuak. Kok bisa? Andika itu udah punya... Benarkah Andika itu sering melakukan jaran goyang? Nyanyi maksudnya, nyanyi. Ya. Kita akan tanya-tanya sama Andika, kenalnya di mana, ada apa, kapan, berbuat apa gitu ya. Nonton kemarin kenapa nggak ngajak-ngajak aku? Semuanya akan dibahas di Rumpi. Mana suaranya? Pemirsa, sekarang kita ke pojokan dulu nih, ada berita yang hot ya. Ini bahkan saking hotnya sampai belum keluar dari oven. Maksudnya belum keluar dari oven itu adalah karena ini berkaitan dengan laporan. Jadi Farhat itu melaporkan kembali, kali ini dilaporkan Angel Elga ya. Kali ini yang dilaporkan Angel Elga. Karena ternyata klien yang dipegang Farhat Abbas yang berkaitan sama Vicky Prasetyo itu nggak cuma satu, tetapi ada beberapa. Jadi Farhat Abbas masih di dalam ya, masih memberikan laporan, belum keluar jadi belum bisa kita tanya-tanya, tapi dia udah kirim WhatsApp, kira-kira memberikan kronologi bunyi WhatsAppnya nih, kronologinya kalau nggak salah ini bunyinya, aduh mana ya, WhatsAppnya apa bunyinya sih, ya mana sih, aduh banyak banget sih, WhatsApp aku isinya nggak bener semua. Oke. Nih. Sore ini kami akan melaporkan pidana perbuatan tidak menyenangkan atau pengancaman di rumahnya. Jam 22 WIB tanggal 7 Februari di depan suaminya. Istri Angel Elga memfitnah dan mengancam klien saya dengan kata kasar dan kotor. Berani dan nekat amat si Angel malam-malam datang ke rumah orang gak sopan. Silakan bela Vicky di Polda, bukan seolah-olah membongkar hubungan Vicky dengan klien saya. Dengan berharap kasus laporan pidananya dicabut dan seolah-olah Vicky nggak ada salah apa-apa atau hanya difitnah. Kasihan banget deh ya di menjelang hari H pernikahannya si artis ini melanggar hukum lagi katanya gitu. Nikahnya kapan sih? Nikahnya besok ya, nikahnya besok. Ini soalnya beberapa pagi-pagi tadi waktu aku bangun tidur, ketika aku kepo Instagram, aku masuk ke Instagramnya Angel Elga, terus ada postingan ini. Mana postingannya Angel Elga? Nah ini nih, aduh panjang ya. Tapi aku bacakan bagian tengahnya aja ya. Nih dia bilang ini, malam ini saya memang bertamu ke rumah perempuan yang selama ini menuduh keluarga kami hal negatif, dalam kurung disebut itu namanya. Saya ingin bertemu suaminya agar suaminya tahu selama ini perempuan ini ada hubungan gelap dengan suami saya sebelum suami saya menikahi saya. Dan semua sudah diceritakan, saya sengaja ke sana agar dia stop membuka aib sendiri karena sakit hati melihat kebahagiaan orang lain. Istighfar karena dia itu seolah-olah menciptakan publik, dia tertipu dan mengelak ada hubungan dengan suami saya. Buat saya ini perlu diluruskan, aib dan semua cerita apapun saya sebagai istri sudah tahu. Tapi yang paling miris kenapa dia belum juga puas dan tidak mau meminta maaf kepada suaminya lalu bertobat gitu intinya gitu. Aku gitu. Ya nggak tahu ya, kalau yang itu kan urusan itu. Kalau soal ada yang kasus hukum ya kasus nggak tahu ya, aku tanya, aku kan bukan Farhat, aku nggak tahu. Iya, jadi ini ada klien lain lagi gitu. Aduh, banyak ya, aduh, aku pusing. Udah lah. Gitu.
Oke, pokoknya ini beda, bukan yang Vivi lagi. Ada lagi nih yang lain lagi ya, oke. Udah nih, aku pengen tanya sebenarnya sama Farhad, udah cuma 2 atau ada lagi atau gimana sih gitu ya. Oke, baiklah. Sekarang kita langsung saja ke tamu kita yang pertama. Siapakah dia? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Calvin Dores adalah salah satu anak dari penyanyi lawas yang terkenal di masanya, yaitu Dedi Dores. Dedi Dores dikenal sebagai musisi bertangan dingin yang mengorbitkan banyak penyanyi hits seperti Nike Ardila, Poppy Mercury, hingga Nafa Urbach. Setelah Dedi meninggal pada 17 Mei 2016 kemarin, jalan hidup Calvin bersama ibu dan saudaranya berubah drastis hingga jatuh miskin. Calvin hidup berkecukupan dengan fasilitas serba ada saat masih ada sosok sang ayah. Namun kini Calvin harus kerja banting tulang segala cara demi bisa menghidupi adik-adiknya, membayar rumah petak kontrakan dan membiayai pengobatan ibunya yang sedang sakit jantung. Demi bertahan hidup, Calvin sempat menjadi kuli bangunan pemasang lift di salah satu mall, bekerja di tempat pencucian motor hingga menekuni menjadi supir ojek online. Ingin merubah nasib, Calvin pun kini terjun di dunia tarik suara mengikuti jejak sang ayah. Ia pun tak sengaja bertemu dengan Anggia Chan yang akhirnya membuat single duet yang berjudul Jalan di Tempat ciptaan Ade Govinda. Benarkah kini kehidupan Calvin mulai sedikit membaik? Benarkah ia mendapat tawaran untuk bermain dalam film Nike Ardila? Dan benarkah Calvin sempat mempertanyakan kemana hasil royalti sang ayah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Budak mantap. Ini sudah ada Calvin Dores. Jadi Calvin Dores, kamu tuh sebenarnya anak keberapanya almarhum Dedi Dores jadi sih sebetulnya? Saya anak kelima. Anak kelima dari semua anaknya ya? Iya, dari semua. Jadi anak kelima dari istri ketiga. enggak, maksudnya semua anaknya 5. Iya. Kamu anak ke? Enggak gini. Sebenarnya anak papa tuh 6. Ada yang meninggal 1 ya? Meninggal 1. Jadi tinggal 5. Kamu anak ke? Saya anak kelima sebenarnya. Sebenarnya. Jadi di bawah saya tuh ada adik. Oh, yang meninggal tuh adik kamu? Enggak, kakak saya Oh, justru nomor kakak 2. kamu. Oh gitu. Iya. Jadi akhirnya kamu jadi terakhir lah pokoknya anak bungsu Terakhir bontot nggak jadi. Bontot nggak jadi gitu ya. Ini kita ada artikel nih bunyinya bahwa kamu sepeninggal ayah anak Dedi Dores jadi kuli bangunan. Itu seriusan bener? Serius? Kuli bangunan di rumah orang atau di rumah sendiri? Jangan-jangan kamu bangun rumah sendiri, kamu bangun ini sendiri? Enggak, kuli bangunan waktu itu sempat masang lift juga pernah. Terus terakhir ini lucu sih kejadiannya. Di waktu itu saya masang Ethernet sih, Ethernet itu benerin. Kebetulan teman saya, Ari namanya, dia punya kakak mandor. Oh, oke. Ceritanya dia nyari orang untuk ngenekin. Oh, ngenekin. Nggak ada orang kan. Saya lagi, kalau bahasa anak zaman now, BU. Oh, lagi BU. Akhirnya ya udah deh gue kenekin gitu. Ya gue deh. Berapa lama kamu jadi kuli itu? Kalau waktu di salon itu 3 hari. 3 hari. Terus habis itu ada lagi kerjaan lagi? Ada lagi. Ada lagi? Sempat masang lift di salah satu apartemen di Jakarta. Jakarta juga pernah. Sampai jadi pengendara ojek online juga? Itu sampai detik ini pun masih on. Serius? Serius. Kan Dedi Dores itu almarhum itu adalah pencipta lagu yang lagu-lagunya hits. Banyak artis yang diorbitkan juga lewat tangan dinginnya almarhum. Kok bisa kamu anaknya malah gitu loh? Apa yang terjadi? Yang terjadi ya dari segi finansial, karena saya dari dulu nggak pengen istilahnya nggak membebani ya gitu, walaupun ya masih ada sebenarnya masih ada, cuman saya nggak mau. Kamu nggak mau? Kamu kabur dari rumah nih jangan-jangan? Nggak juga. Benar. Masih di rumah, masih tinggal di rumah? Nggak, tinggal di tempat yang kontrakan yang kemarin sempat di. Oh, kamu tinggal di kontrakan di situ. Kenapa kamu tinggal di rumah sama mama sama yang lain-lain? Mama di situ justru. Mama di bareng kontrakan? saya. Ya. Emang nggak ada rumah sendiri nggak ada? Untuk sekarang nggak ada karena ada ya beberapa sangkutan yang kita bayar waktu itu. Oh. Gitu sih sebenarnya. Waktu itu ada kebutuhan yang besar. Ya. Kebutuhan besar apa? Ada yang sakit, ada hutang-hutang yang harus. Hutang lah. Ada hutang besar. Sehingga rumah harus dijual. Ya. Sampai sekarang kamu tinggal sama mama di kontrakan Di kontrakan itu. Sudah berapa lama kamu dan mama tinggal di kontrakan? Setahun lebih dikit lah. Setahun lebih pasca ayah papa meninggal. Meninggal di tahun 2016 ya. Betul. Nggak ada royalti dari
royalti ada, tapi- cuman kita masih ngangsur ya kekurangannya itu utangnya besar sekali. besar sekali. Ini utang waktu zaman almarhum papa masih hidup atau memang ini utang karena ada kebutuhan besar sekali yang Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jadi almarhum ayah meninggalkan hutang Iya. gitu. Dan sesudah itu kalian juga punya kebutuhan yang besar. Iya, nggak besar-besar banget sih kalau kebutuhan kita sebenarnya. Kita sih makan tempe juga jadi istilahnya gitu kan. Apa perasaan kamu, Calvin, bahwa aduh anaknya Deddy Dores nih, tapi hidupku susah, tidak semudah yang kelihatan orang kalau anaknya Deddy Dores harusnya begini. Ada sempat ngerasa yang gengsi nih, malu atau aduh gini amat sih? Alhamdulillah sih enggak ya, saya nggak pernah ngerasa gengsi atau saya orangnya kan cuek bebek gitu ya. Jadi ya memang gitu udah watak saya gitu. Jadi ditawarin kerja ini waktu itu lagi butuh uang juga ya nggak masalah. Memang saya biasanya juga begitu gitu maksudnya. Kalau bahasa Betawinya mah ya deprak deh. Udah Pas sana sini udah jalanin biasa. aja lah gitu. Buat kamu tuh biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Dan emang kamu suka nyanyi dari dulu? Suka sebenarnya. Kalau aku tanya nih, cita-cita kamu sebenarnya pengennya jadi apa sih, Penyanyi. Calvin? Memang pengen jadi penyanyi. Tapi mudah nggak cara kamu? Susah gampang. Berapa tahun kamu berusaha untuk akhirnya bisa jadi penyanyi beneran nih, bisa rekaman? Berapa tahun nih itu udah lama juga. Dari dulu saya memang nggak pernah mau bukan bawa maksudnya apa membebankan papa untuk terlibat ke single atau album saya. Kenapa? Saya coba dengan sendiri. Saya punya Perjuangan sendiri. perjuangan sendiri gitu. Terlepas dari bayang-bayang Iya. Kadang waktu itu ya beban gitu ketika dipanggil nih band anak Deddy Dores. Kita harus tampil yang bener wah gila. Emang pernah kamu? Pernah. Terus apa yang terjadi ketika kamu tampil diperkenalkan sebagai anak Deddy Dores? Alhamdulillah sih mainnya lagi bagus waktu itu. Untuk makanya lagi bagus, tapi beban banget buat kamu. Beban. Kamu sekarang ini apa? Sudah menikah? Biasa aja. Biasa aja tuh maksudnya? Belum? Belum. Atau kayak Andika? Dan segini, nggak maksudnya pernah menikah? Belum berencana. Belum. Oh, belum berencana. Jadi masih single ini, masih single, Iya. masih meniti karir ini. Jadi karir. Oke. Buat kita semua mungkin ada di masa-masa di angkatan-angkatan tertentu yang tidak asing dengan nama Deddy Dores gitu. Tapi mungkin ada yang anak-anak muda Deddy Dores yang mana sih gitu ya. Iya. Kita akan putarkan videonya seperti apakah sosok Deddy Dores dan karya-karyanya berikut ini. Seberkas cahaya terang menyinari hidupku. Haruskah ku menangis lagi? Haruskah ku bersedih? Tuhan pengasih, sambutlah tangannya. Dia yang merindukan helai kasih-Mu. Tuhan Maha Besar, penyayang umat-Nya. Berilah kedamaian dan kasih-Mu. Siapa yang mau, siapa yang ingin gagal dalam cinta. Dan ya kamu kalau sama Melodia Vanessa saudara tiri ya? Saudara tiri. Saudara tiri, oke. Terus gimana ceritanya akhirnya kamu bisa rekaman nyanyi? Saya rasa itu udah suratan ya. Ketemu di mana sih sama Anggia? Emang kenal lama atau Enggak. kamu Jadi, masih terus cari-cari? waktu itu saya memang masih ada kontrak kerja sama label yang Sebuah musik. label, Terus waktu itu saya mutusin udah deh mundur aja gue kayak gitu. Kok nggak ada progresnya gitu? Nggak ada progres kan. Mungkin bukan jalannya di sini. Gitu. Akhirnya saya putar balik lah gitu. Terus akhirnya ketemu lah sama
manajer kita nih Andre. Ya, dari dia lah baru nih ada nih temen duet lu nih. Cocok nih kalau digabung sama lu. Ya, kenalan lah. Kenalan udah gitu saya orangnya cuek, Anggi juga cuek bebek kan. Anggi juga begitu. Sokap juga saya, Anggi juga sokap, langsung Sokap tuh nyambung. apa sih? Soakrab. Oh, soakrab gitu ya. Akhirnya nyambung. Kenapa kamu Akhirnya nyanyikan nyambung. lagunya Ade Govina bukan lagunya Ayah? Beban lagi. Enggak juga. Alirannya beda. Iya, benar. Jadi kalau Adi Govinda memang saya pertama kali dengar lagunya emang asik sih lagunya. Oh, emang asik ya. Gitu. Oke. Ini kalau kamu lihat sosok Ayah, apa sih yang paling kamu ingat dari sosok Ayah dan kamu rindukan? Apa? Papa. Duh, musiknya begini lagi dah. Saya itu sebenarnya tatuan doang ini. Tapi Hatinya? hatinya Dian Piscesa sebenarnya. Oh, Tidian Piscesa. Ya papa ya berharga banget buat saya. Apa yang paling kamu kangenin? Saat-saat apa? Saya ketemu sama papa kan jarang. Jadi waktu ketemu papa itu apa? Waktu itu berharga gitu kalau ketemu dia. Nggak bisa ngomong lagi. Saya kalau ngomong bertambah nangis. Waktu sangat berharga karena sangat susah bertemu, minta waktu ketemu sama papa. Terakhir kamu ingat ketika terakhir sekali kamu bertemu dengan papa pada saat papa masih hidup, apa yang kamu lakukan? Kalian lakukan apa waktu itu? Waktu itu single ya. Apa yang ingin akhirnya tahu papa bahwa saya nyanyi. Tadi dia nggak tahu kan. Terus? Saya nyanyi, saya main musik. Papa tahu kita remix lagu Papa Sandiwara Cinta. Cuman saya sama papa dan teman saya recycle. Jadi ke era sekarang udah siap semua. Udah promo, udah tinggal ngitung hari. Oh, meninggal. Apa pesan papa waktu itu ketika mempersiapkan single kamu itu? Dia bilang sabar. Kamu pasti jadi. Karena kamu berkarakter. Lagu-lagu kamu katanya ya ciri khas. Itu kata papa. Ya, Kamu percaya itu? saya. Percaya. Ada nggak hal yang sebetulnya kamu ingin sekali lakukan bersama papa tapi masih? Waktu itu kan sebelum meninggal emang papa sama mama emang pengen balik ya. Mama bapak cerai. Saya nunggu momen itu sebenarnya. Momen kalian bersatu sebagai keluarga yang normal. Iya. Karena dari kecil saya memang tinggal sama lebih sering tinggal sama kakek saya. Jadi kalau ngelihat keluarga yang utuh, saya suka iri gitu. Kayak gitu. Ya gitu ya. Calvin. Keluarga itu adalah tempat di mana kamu merasa bahagia. Mudah-mudahan dimanapun kamu berada, bersama mama walaupun sekarang nggak ada papa, kamu tetap bisa merasakan kebahagiaan itu. Amin. Iya, memang seorang ayah, seorang ibu, dua-duanya memiliki arti yang besar buat seorang anak. Dan demikian pula anak buat orang tua. Seperti juga kisah perjuangan ayah yang menanti detik-detik evakuasi sang putri ketika menjadi salah satu korban longsor di underpass Bandara Soekarno-Hatta. Kita lihat tayangannya berikut ini. Pada hari Senin malam tanggal 5 Februari 2018, 2 unit mobil tertimbun longsor saat melintas di Jalan Perimeter Selatan Bandara Soekarno-Hatta. Pada saat ambruknya dinding tersebut terdapat 1 unit mobil yang melintasi jalur tersebut dengan 2 penumpang. Mereka adalah Dianti dan Muhmainah yang diketahui hendak pulang setelah bekerja di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Tim SAR pun melakukan proses evakuasi keduanya dan berlangsung hingga dini hari. Selama proses evakuasi, Dianti dan Muhmainah selalu diberi minum, oksigen hingga terus diajak mengobrol agar selalu berada dalam kondisi sadar. Proses evakuasi berlangsung dramatis di mana petugas sampai harus mengerahkan eskavator untuk mengeruk tanah yang menimbunnya. Menurut penuturan Samsudin, ayah dari Muhmainah, saat itu posisi Muhmainah tertahan oleh seatbelt sehingga sulit bergerak banyak.
Dianti yang berada di posisi supir berhasil dievakuasi lebih dulu pada pukul 3 pagi. Kondisinya yang lemah langsung dibawa ke RSUD Tangerang. Sementara itu Mukmainah berhasil dievakuasi oleh tim SAR setelah hampir 12 jam dengan keadaan posisi kaki yang terjepit. Setelah sempat berganti rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif, keadaan Dianti terus memburuk hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sementara kondisi Mukmainah yang dirawat di Rumah Sakit Siloam perlahan mulai membaik dan mulai bisa berkomunikasi. Seperti apa kondisi Mukmainah saat ini menurut sang ayah? Benarkah hingga kini Mukmainah masih belum diberitahu jika sahabatnya Dianti telah meninggal dunia? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke pemirsa, sekarang sudah hadir Pak Syamsuddin, ini ayah dari Mutmainah dan ini adiknya yang namanya Mas Abdul Muiz, begitu ya. Seperti apa kondisi sekarang Mutmainah? Kondisinya Mutmainah sekarang ini Masih di ruang perawatan khusus? Dan masih bisa berinteraksi dan bahkan sudah bisa bercanda dengan ibunya. Oh sudah bisa bercanda Ya, dengan ibunya. ya. Setelah berapa hari ini akhirnya bisa? Kalau Baru hari ini apa sejak kemarin? anak saya itu dari kemarin, Mbak. Dari begitu keluar dari ruangan evakuasi, mereka itu langsung keluar dan kebetulan kan adik saya ini yang kami dari jam 8 malam sampai jam 7 pagi itu kami nggak pernah tidur sedetik pun nggak pernah tidur. 8 malam sampai jam 7 Kurang pagi. lebih 13 jam lebih. 13 jam, Dan nungguin. keluar dari ruang evakuasi, mereka kan agak terakhir tuh. Ya mungkin coba kita melihat semua. Begitu naik dari ini ditandu, Ditandu, dari Itu ruangan sudah bisa kurang lebih berkomunikasi? sudah. Sudah bisa ya. Bahkan sebelum saya belum dievakuasi, saya itu sempat ngasih support untuk turun ke kurang lebih cuma 40 cm dari pembatas yang ambruk itu saya turun berikan support. Nak, Teteh, saya panggilan sayangnya dia tuh Teteh. Bapak datang, Mama di rumah baik-baik aja karena dia takut kalau mamanya kadang sampai sekarang ibunya nggak mau bisa lihat TV. Justru kebalik. Jadi anaknya malah yang yang kasih support, Mama pulang Kenapa aja. mamanya ada sakit apa? Mamanya apa memang gampang eh, khawatir? Gampang khawatir. Ibunya tuh khawatir kalau dia berangkat kerja sudah jam pulangnya itu udah WhatsApp-WhatsAppan. Oh, udah jam pulang nggak pulang-pulang, apalagi kemarin juga iya. hujan cukup deras Betul, begitu ya. deras, betul. Oke. Ini Pak Abdul Muiz ya. Ini yang pertama katanya datang lebih dulu datang dari Pak Syamsuddin. Saya duluan. Oh, Pak Syamsuddin dulu. Saya duluan. Baru dia kakak yang satu lagi. Dan 12 jam di sana menemani. 13 jam. 13 jam. Boleh cerita ketika pertama kali datang nih, melihat itu apa yang ada di benak Bapak ketika melihat itu kan nggak kelihatan apa-apa ya. Betul. Apa yang Bapak lihat waktu itu di sekitar itu pertama mungkin kali? saya ceritakan dari Iya, awal dulu kan, Mas ya. Jadi kurang lebih dia itu 4:30 hampir kan mereka ini yang satu orang ini yang almarhumah ini. Siapa namanya? Putri. Itu berpuasa Senin Kamis. Iya, iya. Anak saya kebetulan tidak karena lagi berhalangan. Oke. Oh biasanya juga? Biasanya. Jadi saya dapat messenger jajaran sosial WhatsApp. Yang memberitahu? Dia malah dia memberitahu. Oh dia yang memberitahu dari dalam mobil itu? Bukan. Oh belum, oke. Dia Sebelum mau pada saat jalan. Dia mau pulang Ya, katanya. dia Teteh bareng Putri bawa payung karena musim hujan. nebeng Ya, nebeng. Jadi, Bapak taunya kalau kan ada berita tuh, ada mobil tertimbun. Ya. Bapak tahu kalau itu adalah putri Bapak Nah. kapan? itu menjelang situ sekitar ada 15 menit itu komunikasi cuma 3 baris. Menyatakan saya di parameter gelap serem. Gitu Itu kata-katanya. kata-katanya. Hati-hati hujan deras. Udah Iya. lost contact sampai jam 5 saya pikir ya biasalah parameter macet ya selatan. Lalu Saya ada broadcast dari teman, ada Mobil tertimbun. mobil tertimbun di parameter selatan mengarah ke Tangerang. Saya cari informasi, saya tahu bahwa India bareng Putri, saya udah tahu. Begitu dapat broadcast, saya lihat kode A, itu sudah ada jetak, tak, ini anak saya ada di dalam. jadi ketika Bapak terima pesan itu di dalam hati udah kayaknya Ya, ini anak saya. Udah ada feeling kayak gitu. Sudah. Pastinya setelah Iya, dan bahkan setelah saya sholat maghrib, kami sholat maghrib, saya mungkin agak telat. Saya sholat maghrib, ibunya sudah agak gelisah. Oh. Saya bilang, Ibu Haji, yang tenang ya, yang tegar ya. Insya Allah, ini saya ucapkan, saya belum lihat kondisinya. Insya Allah anak kita selamat. Itu Mbak, Feelingnya sudah ya. feeling. Oke.
Mas Abdul mungkin bisa cerita seperti apa sih kelihatannya kan kalau kita kan dari luar tuh dari Iya, kamera iya. cuman timbunan Iya, itu iya. kayak apa sih sebetulnya kondisinya mobilnya? Ya. Gimana ya? Saya susah banget ngebayanginnya karena sebenarnya saya nggak mau ceritain karena nggak tega karena saya sempat terakhir di ujungnya itu saya sempat turun ngasih support karena dokter sempat periksa kondisinya udah mulai melemah. Saya berkoordinasi dengan tim Basarnas. Jadi saya bilang saya mohon izin, saya mau kasih support langsung. Saya coba turun ke bawah, saya langsung lihat. Saya coba pegang dia punya jidat, kening. Cuma saya nggak sampai aja untuk menyium. Karena emang Jaraknya jauh. jaraknya sempit Sempit sekali. sekali. Sempit. Sempit banget. Untuk Jadi dari untuk ada pembatas celah. ke itu aja udah sempit, apalagi mau masuk ke dalam mobil. Yang mobil yang kondisinya. Jadi posisinya Ina itu terhimpit dari bodi samping sebelah kiri mobil dengan badan, dengan kaki. Jadi terjepit di pinggangnya itu ada besi. Safety belt. Jadi saya cuma hanya pegang kepalanya, habis itu saya pegang tangannya. Ini posisinya dia tuh kayak apa kan dia katanya sempat menghindari Miring, kejatuhan beton Iya, gitu kan? iya, jadi Beton miring gini. 60 ton. kurang gitu. lebih 60 ton, 60 ton. dengan tanah ya. Dengan tanahnya. Dengan tanahnya. Jadi dia miring kayak gini. Iya, karena Kena tebal seatbelt. temboknya sendiri itu sekitar kurang lebih 50 cm. Coba bayangin, dan panjangnya itu kurang lebih sekitar 20 sampai 25 Jadi cuma meter. ada celah sedikit sekali Sedikit bisa kelihatan sekali. dan itu oksigen Iya, bisa masuk. iya. Itu tapi hujan terus ya? Atau itu ketutupan ini? Mendung, Mendung. tapi gerimis berhenti lagi. Emang kita dikasih jalan lah, dimudahkan lah gitu. Dan itu katanya pada saat evakuasi yang susah adalah ketika harus melepas seat beltnya karena Sebenarnya takut kena. kalau saya dengar dari, karena saya nggak punya ini ya, cuman dengar dari, karena saya paling dekat sama tim, saya berada di atas tembok itu dan saya tidak pernah lepas. Saya untungnya dikasih kepercayaan sama tim Basarnas Untuk dan bisa melihat tim SAR semua untuk menemani. Jadi itu kalau seat belt masih bisa digunting, Tapi dia kan potong. Iya. Bekas potongan yang di ujung besi itu yang menyangga. Dan dia itu untuk mengeluarkan kaki dia udah los semua, kepala juga udah los, cuman tinggal pinggang. Kapan ditarik itu dia bahaya. Jadi ada besi di sini, bukan besi seat belt. bukan, Besi lain lagi. iya gitu, besi lain lagi, gitu. Tapi besi kaitannya dengan besi seat belt. Oh kaitannya, Kaitannya. tapi ya bagian dari mobil Iya, bagian itu. dari mobil Jadi itu. kalau itu besi kan itu nggak bekas jok mungkin ya. Oh iya iya. Saya kurang tahu bekas. Kalau besi itu nggak hati-hati dicopot apa yang terjadi takutnya? Dia kalau dicopot itu awalnya tim Basarnas itu mau copot besi, tapi berdekatan sama kulit. Oh. Dia akan potong, mungkin dia akan kena ke bagian itunya, jadi nggak berani. Nggak berani. Jadi emang orang mungkin menganggap kenapa lama sekali gitu. Kenapa lama sekali? Bukan karena lama sekali pengajar. Emang medannya sangat berat. Medannya sangat berat dan sangat Iya. susah karena itu. Kalau tadi. berada di sana pasti akan tahu. Tahu. Oke, kita lihat ini ada tayangannya evakuasi Ina pada saat menjadi korban longsor di underpass Bandara Soekarno-Hatta berikut ini. Oke, jadi kalau Anda lihat ya seperti ada parit ya celah segini, ya hanya seperti itu. Di bawahnya itu adalah mobil. Mobil. Jadi beton dua gini ada celah sedikit itu tadi, terus yang lainnya tanah begitu ya. Tanah di depan, di belakang. Tadi Bapak bilang ada lagi yang lebih, lebih membuat panik, lebih sadis lagi kata Bapak. Itu apanya? Kenapa? Tanah kan nimbun, udah Ya. beban berat lagi. Ya, jadi begitu mau ini ada beberapa kali opsi ya dari tim Basarnas karena saya sering berkomunikasi kalau dia naik ke atas. Ini kalau saya angkat pakai kren dan kerennya juga nggak sanggup atau itu kerennya besinya putus,
Dan sempat putus sekali, terpaksa dihentikan, ini tidak bisa. Kenapa? Begitu dia naik setengah meter aja ke atas, kalau dia turun berapa kira-kira beban yang bisa menekan itu? Jadi serba susah itu. Saya bilang, Pak tolong jangan dilakuin itu Pak. Saya tidak ngerti tentang evakuasi tapi tolong. Ternyata sependapat saya dengan tim Basarnas yang ada. Akhirnya bisa dikeluarkan itu gimana ceritanya? Gimana ini Pak? yang lebih Aldo? tahu ini. Gimana akhirnya bisa keluar itu gimana? Setelah berikut ini ya, penasaran kan? Nah, setelah berikut jangan kemana. Tetap di Rumi, no secret.